Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilai siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. It's been said
Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi Pak Dibio, Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dan yang pastinya juga sudah bersama dengan saya ada Pak Dibio, Dr. Sudibyo Alimuso MA, Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Parenting Indonesia, juga Ketua Umum IPADI, Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia. Pak Dibio, semangat pagi Pak Dibio. Assalamualaikum. Semangat pagi. Iya, ketemu lagi kita walaupun Ketemu dari jarak lagi. jauh ini. Teknologi mendekatkan kita ya Pak Dibio ya. Betul. Iya, dan juga ada Dunia semakin sempit ya. Iya, benar. Gampang banget ketemu orang sekarang melalui fasilitas melalui internet. Oke, dan juga ada direktur dan instruktur dari Oki Enwala Modeling, juga ketua DPP Nasdem bidang kesehatan. Ada Mbak Oki Asokawati, Dokter Anda Haja Oki Asokawati MSI. Halo Mbak Oki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hai Mbak Riyama. Iya. Hai Pak Di. Halo. Sehat ya, salam sehat. Iya. Alhamdulillah Salam sehat sehat. selalu. Oke, kita seru-seruan Oke. nih ya. Obrolan yang sangat seru dan juga tentunya kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada yang menyaksikan kita kali ini. Oh ya, silakan Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube. Anda buka YouTube, ketikkan kata kuncinya Heartline Network untuk mendapatkan obrolan di hari ini, menemukan dan menciptakan diri dari versi terbaikmu, terbaik kita. Saya ke Mbak Di dulu nih, Mbak Di. Nah, Mbak Dia, Anda sering sekali mengatakan semua orang unik. Itu seringkali Anda dengungkan. Di persaingan yang begitu global saat ini, seberapa penting sih kita menemukan diri kita sendiri, Mbak Di? Ya, baik Mbak Riyama, terima kasih. Waduh. Ya, kita sudah memasuki persaingan global ya, Iya. Mbak Riyama. Yang sering saya sampaikan bahwasanya every child is unique, semua anak unik, semua orang unik. Dan keunikan ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Betul. Tuhan Yang Maha Esa. Mm-mm. Jadi setiap anak atau setiap orang itu membawa bibit unggulnya masing-masing, Mbak Riyama. Mm-mm. Ya, membawa potensi kekuatan, membawa bakatnya masing-masing. Iya. Jadi anak yang memiliki misalnya bibit model, ya kalau dia menyimpan bibit bakat model, jika dibesarkan dengan dia akan tumbuh menjadi pohon model. Seperti itu. Ya. Nah, kalau orang atau seorang anak yang berbibit dokter, jika dirawat dengan tepat, ya dia akan tumbuh menjadi pohon dokter. Dan masalahnya, ya anak lahir nggak ada stempel di dahinya masing-masing. Misalnya bibit model, bibit insinyur, kemudian bibit penyanyi dan sebagainya. Itu nggak ada. Nah, mereka, ya betul, mereka lahir dengan petunjuk-petunjuk sebenarnya yang bisa kita baca. Contohnya, misalnya anak yang berbibit model, mungkin kalau dengar musik-musik, ya dia senang berlenggak-lenggok, ya benar nggak Bu Oki? Itu otomatis tuh ya. Langsung ya. Itu otomatis tuh langsung gerak. Otomatis ya, langsung gerak gitu ya. Atau berbibit misalnya pelukis, mungkin senangnya nyoret-nyoret dan sebagainya. Jadi orang tua yang harus pandai-pandai mengenali petunjuk ini. Itu dia. Ini keunikan seorang anak. Jadi di persaingan global ini pentingnya kita menemukan diri dan menciptakan versi terbaik. Supaya apa? Kita lebih bisa fokus gitu. Dengan kita tahu diri kita, ya dengan kita tahu siapa diri kita, dengan self awareness kita, kita akan tahu kekurangan atau keterbatasan kita atau kekuatan kita, Mbak Riyama. Ya, dengan kita tahu keterbatasan kita atau kekurangan kita dan kekuatan kita, ya kita bisa self acceptance gitu, bisa menerima diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa menerima diri kita, otomatis self confidence-nya naik kan, PD-nya oke nih, percaya dirinya oke gitu. Karena kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Kita fokus sama kekuatan kita. Iya. Jadi di era persaingan global ini, memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang spesialis, bukan orang generalis. Iya. Jadi satu tahu fokus itu. Karena eranya udah beda ya Mbak Di ya. Eranya tuh era untuk kita fokus gitu. Diri sendiri, kemudian confidence-nya main, kemudian dia akan tahu bagaimana mengelola dirinya. Ya kan? Bagaimana mengembangkan dirinya, bagaimana dia bisa menciptakan versi terbaik dari dirinya. Demikian Mbak Riyama. Okay. Kemudian dia bisa menjadi individu yang otentik. Iya, karena tadi menyinggung bibit model, saya ke Mbak Oki nih. Mbak Oki dulu dari awal bisa taunya gitu bahwa saya nih punya bakat model. Itu kan tadi kan Mbak Di kan bilang dari kita kecil nggak ada tuh di stempel di dahi bahwa gue akan jadi model gitu. Nah ini gimana nih bisa tahu, bisa ada petunjuk bahwa ternyata saya jadi model gitu. Iya, berbicara mengenai bakat,
Saya rasa memang cukup banyak pribadi-pribadi yang tidak mengetahui sebetulnya dirinya itu memiliki kekuatan atau bakat di mana. Bahkan sampai dia berusia dewasa pun dia masih belum mempunyai atau belum menemukan makna dalam hidupnya. Karena ketika kita berbicara mengenai bakat dan kita bisa mendapatkannya, terlebih lagi apabila kemudian bakat tersebut bisa membantu atau memberikan sesuatu bagi orang banyak begitu, maka dia akan merasakan makna dalam hidupnya. Jadi memang sekarang inti daripada kehidupan itu sendiri menurut hemat saya, setiap pribadi memang perlu untuk mencari apa yang menjadi bakat dalam dirinya. Dan kalau tadi Mbak Rian menanya kepada saya, apakah dari kecil sudah mau jadi model? Sebetulnya waktu kecil itu saya nggak pernah sama sekali bercita-cita ingin menjadi model, Mbak Rian. Saya waktu itu bahkan ingin menjadi penyanyi. Oh gitu. Karena saya mempunyai idola waktu itu. Idola saya waktu itu adalah Emilia Contessa. Nah, jadi untuk supaya saya bisa seperti dia gitu. Jadi sebetulnya penting banget ya kita punya idola begitu. Karena itu role model itu adalah menjadi apa ya, semacam kompas kita, terutama buat kita yang belum mengetahui kita nih punya kekuatan di mana. Itu kita perlu punya role model gitu. Nah, jadi waktu itu role model saya adalah Emilia Contessa. Maka kemudian saya coba ikut pemilihan. Waktu itu adalah lomba Children Pop Singer. Oke, Anda ikut ajang itu ya? Saya tapi kok yang dilalahnya pas saya mau mendaftar waktu itu di Jakarta Fair, waktu itu masih di Monas Jakarta Fair, tutup pendaftarannya. Jadi saya nggak jadi ikut. Padahal tuh waktu saya kecil saya senang sekali naik di atas meja, pegang mikrofon ceritanya gitu, sendok gitu. Terus saya nyanyi, berasa jadi penyanyi, itu senang banget pokoknya seperti itu, ya. Nah, tapi karena kemudian sudah tutup si pendaftaran lomba Children Pop Singer itu, dan kemudian saya mulai remaja melihat majalah-majalah remaja. Oh ya, lagi waktu itu banyak banget ya. Inspirasi pengen muncul di majalah remaja tersebut sebagai model. Maka kemudian apa caranya? Ikut lomba lagi gitu. Waktu itu adalah lombanya namanya Pemilihan Putri Remaja. Dan ya udah ikut lomba pemilihan putri remaja, saya kemudian terpilih menjadi remaja berpakaian malam terbaik, kemudian sering difoto sama majalah-majalah remaja, terus sampai sekarang jadi model. Artinya kalau saya mau berteori sedikit melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Budi, memang sekali lagi tidak mudah, dan ada juga pribadi yang sudah mengetahui, kalau tadi Budi mengatakan self awareness ya, kesadaran diri. Ada pribadi-pribadi dengan mudah bisa menemukan kesadaran dirinya. Tapi ada pribadi yang, aduh saya apa ya, kok hidup saya kayaknya masih mencari-cari begitu. Mungkin di sini saya bisa bantu. Kalau misalnya tadi juga Budi mengatakan kita perlu peka, kita perlu melihat anak kita misalnya, dia memiliki bakat seperti apa, itu memang kita perlu juga melakukan apa yang kita suka. Apa yang kita suka, meskipun kita capek, meskipun waktunya memakan waktu banyak, tapi ketika kita melakukan dengan sukacita, itu artinya kita punya bakat dan punya hobi di situ. Biasanya, karena kita menikmati itu ya. Kita menikmati kesibukan itu gitu. Biasanya bakat itu erat kaitannya sama hobi ini gitu. Nah, tapi kadang-kadang karena kita sibuk, mungkin kita juga nggak tahu hobi kita apa. Nah, pengalaman saya tadi pribadi itu, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada salahnya menurut hemat saya kalau sebagai orang tua misalnya memberikan kepada sang anak ini berbagai macam pengalaman, berbagai macam misalnya kegiatan-kegiatan yang nanti kita bisa lihat begitu. Dia senangnya di mana. Nah, sementara kalau kita sudah berusia remaja atau dewasa begitu, mungkin yang bisa kita kemudian cari indikasi apakah ini bakatnya apa tidak, itu ya lihat aja apa yang kita suka lakukan berjam-jam, kemudian menikmatinya, dan juga kita bisa meminta kepada cermin hidup gitu. Apa sih cermin hidup? Cermin hidup misalnya kita bisa minta penilaian dari orang-orang di sekitar kita gitu. Bagus nggak sih tadi saya nyanyinya misalnya, enak nggak nih kuehnya, atau enak nggak bajunya kamu pakai gitu ya. Dengan pendapat ataupun saran atau evaluasi dari cermin hidup ini, maka kita bisa menambah rasa percaya diri dan kita kayaknya memang bakat saya kayaknya dijahit nih. Atau misalnya kita sedang nonton berita news politik misalnya yang lagi rame kan, ini kebakaran kejaksaan, kita rasanya tuh happy, kita semangat kalau bicara tentang politik gitu. Langsung cari tahu ya. Nyari sendiri data-datanya untuk kemudian kita bicarakan dengan orang lain begitu.
itu mungkin bakat kita untuk jadi penulis, mungkinnya wartawan, Iya. atau mungkin bakat kita misalnya sebagai detektif misalnya yang senang seperti itu, kata seperti itu sih kira-kira Mbak Iya. Rima. Oke, saya ke Pak Dibio nih. Pak Dibio, kalau ngomong dari sisi parenting, Anda sebagai yang bergelut di sana begitu, ngomongin seputar minat seseorang atau seorang anak ini bagaimana Pak Dibio? Baik, tadi sebenarnya Bu Oki sama Budi sudah membicarakan banyak ya. Mm-mm. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bakat, baru kemudian minat. Beda Karena ya Pak? bakat itu kan pembawaan dari Oh, lahir oke. seseorang. Jadi seseorang itu punya bakat atau potensi yang dimiliki sejak lahir. Mm-mm. Dan ini keluarga harus tahu ini, karena kan yang paling dekat dengan anak itu kan keluarga ya, bukan Keluarga. orang lain. Mm-mm. Tetapi kalau minat kan siapa saja lingkungannya bisa tahu, mungkin gurunya tahu, oh Oh, anak ini mempunyai peminatan di bidang ini, karena di sekolah dia mempunyai kesukaan seperti ini, seperti Bu Oki tadi sampaikan, misalnya ya, jadi punya kesukaan seperti ini, jadi dia punya kesenangan, dan itu minat itu akhirnya menjadi kekuatan. Jadi kalau seandainya orang tua seperti kata Budi tadi lupa memonitor bakat dan minat, dia punya bakat, tapi tiba-tiba dia punya minat tertentu. Nah ini kan sekolah kan bisa melaporkan juga, bisa berkomunikasi dengan orang tua, kemudian bilang, anak Anda ternyata punya peminatan yang luar biasa dalam hal ini. Sehingga orang tua kemudian bisa mengantarkan anaknya. Karena kalau seseorang itu punya bakat, tapi tidak punya minat, ini harus ditumbuhkan ya, supaya kalau bisa klop antara bakat dan minat itu, sehingga perkembangannya jadi cepat. Karena seseorang yang punya bakat kemudian minatnya sama, itu jauh lebih cepat dibandingkan seseorang yang punya minat aja tapi tidak bakat. Nah, ini itu ada kenapa? hal Kenapa yang Pak Dibio? Ada beda anak ya. Jadi orang yang punya minat kebetulan punya bakat itu luar biasa, cepat ya? Oke. Itu bedanya itu di cepatnya dan mungkin perfect ya. Jadi dia bisa menjadi perfect itu ya, misalnya seperti Bu Oki karena punya bakat, kebetulan punya minat, akhirnya jadi bisa perfect model misalnya. Tapi dia punya minat tapi tidak bakat, ngajarinya susah banget ya, seperti itu. Jadi memang dua hal ini kalau bisa dikombinasikan itu juga sangat luar biasa. Ini memang harus ini ya, keluarga itu memantau day by day, harus tahu. Makanya harus sejak dini itu anak itu diperhatikan, harus punya bonding yang kuat ya antara orang tua dengan anak itu sampai remaja dan sebagainya. Karena kalau bondingnya nggak kuat, itu komunikasi antara anak dan orang tua itu menjadi terhambat. Terasa Jadi sih kalau Pak ya. bondingnya itu nggak kuat, kelekatan dalam keluarga itu antara orang tua dan anak itu kalau kurang, anak itu cenderung menutup diri dan tidak kemudian berkomunikasi dengan keluarganya. Ini yang repot ini. Jadi harus ditumbuhkan seperti itu. Seperti contohnya sekarang ini terjadi COVID seperti ini, kalau tidak biasanya terjadi bonding sebelumnya, akan susah sekali bagi akan orang tua. bosan sekali. Bisa stres ini menghadapi anaknya karena komunikasinya bisa nggak jalan ini. Ini kawan-kawan psikolog seperti Bu Oki sama Budi ini pasti banyak pasien ini yang mengeluh, gimana nih saya mau membantu anak saya, ternyata anak saya tidak terbuka dengan saya. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah dekat dengan anaknya sehingga anaknya mungkin biasa tidak terbuka. Nah hal-hal seperti inilah Mbak Ria, Pak. Mbak Riana yang harus diperhatikan sejak dini ya, semua itu harus diawali sejak dini, dan intensitas keluarga terhadap anak itu yang dia akhirnya akan tahu ke arah mana sebetulnya anak ini akan berkembang. Iya. Saya ke Mbak Adi. Mbak Adi, ini Pak Dibio tadi mengatakan seputar kelekatan begitu ya, dengan banyaknya keluarga-keluarga yang justru malah di masa pandemi ini akhirnya jadi stres, ketemu-ketemu terus itu malah jadi stres, nggak ada kelekatan. Itu memang banyak yang terjadi seperti itu ya? Iya, jadi memang menurut penelitian, laporan kemarin yang saya baca dari KPAI itu sampai dengan 2020 tanggal 19 Januari sampai Juni ya, kalau tidak salah, itu banyak sekali kekerasan yang terjadi dalam tanda kutip menimpa anak-anak kita. Kekerasan yang terjadi adalah kekerasan verbal,
ya, kemudian kekerasan psikis, ya, itu terjadi, kemudian kekerasan seksual itu banyak sekali di pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya Banyak tidak sekali ada, kekerasan. yang tadinya kurang ya. Halo? Heeh. Ya, Mbak Riyama, putus-putus apa, Mbak? Oke, yang tadinya angkanya kecil gitu ya, jadi malah lebih besar. Ya, jadi malah meningkat di Pandemi. masa adaptasi kebiasaan baru ini atau di masa COVID-19 ini. Jadi kekerasan itu muncul ya. Apakah cuma ngomelin, apakah melototin anaknya, apakah mencibir anaknya dan sebagainya. Kamu gimana sih, gitu aja nggak bisa? Masa bunda lagi yang ngerjain? Nah, itu kekerasan verbal ya, itu meningkat tuh, Mbak Riyama. Ya, jadi orang tua diminta memang harus bangun komunikasi. Ya, di awal komunikasi positif itu, komunikasi asertif itu penting sekali. Ya, sebelum atau masa pandemi ini harusnya memang dibangun, tapi nggak ada kata terlambat untuk memulai atau menjalin komunikasi ini. Ya kan, orang tua diminta menghargai segala pikiran, pendapat anaknya, mendampingi, bangun yang namanya komunikasi lagi dengan anaknya, nggak apa-apa seperti itu di masa pandemi COVID ini. Ya, jadi orang tua yang pertama kali di era COVID-19 ini, yang pertama adalah acceptance lagi tuh, Mbak Riyama. Harus penerimaan diri. Ya, dengan kesadaran diri, menerima bahwa oh ya, ini memang di luar kehendak kita, ini semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Iya. Ya, acceptance sendiri artinya juga berdamai dengan COVID-19. Seperti itu. Ya, tetap menjaga dengan protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting, orang tua harus pandai mengelola emosi. Di samping mendampingi anak pada saat BDR atau belajar di rumah ini. Mengelola emosi positif, bagaimana bisa menahan diri, dan sebagian mendampingi anak di rumah, ya, untuk belajar proaktif terhadap perkembangan anak, tetap harus bisa menjalin ini dengan anaknya di rumah. Iya. Seperti itu, Mbak Riyama. Nah, terkait dengan bakat dan juga minat, Mbak Adi. Ada anak tadi kan Pak Adibio mengatakan bakat itu adalah bawaan. Bakat ada, tapi ternyata minatnya itu nggak ada kalau orang tua lihat gitu. Dia nggak ada gairah. Itu sebetulnya kenapa? Ada bakat tapi nggak punya minat. Ya, itu karena kurang rangsangan atau gimana? Saya mendengar pembicaraan Bu Oki. Jadi kalau anak-anak kecil itu diminta untuk perbanyak aktivitas atau pengalamannya. Ya, orang tua diminta mengembangkan semua 8 sisi kecerdasan anak. Kalau Howard Gardner bilang ada 8 kecerdasan yang mesti dibukakan oleh orang tua. Banyakin aktivitas, banyakin pengalaman, kumpulin portfolio sebanyak-banyaknya, itu untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil gitu. Ya, kalaupun mau tes itu bisa, ya. Tapi kalau tes itu bisa mulai dari SD kelas 6 dan sebagainya, itu bisa. Masih kecil dengan banyakin pengalaman saja. Dari situ nanti kita kelihatan anak kita bisa fokusnya di mana. Iya. Ya. Kalau anak pra-remaja atau remaja, itu kita bisa lihat dari misalnya dia melakukan sesuatu itu nagih nggak, yearning nggak. Gitu. Ada seorang anak yang kalau misalnya kursus piano gitu ya, ada seorang anak yang memang pingin les piano itu dikursusin orang tuanya, bukan kemauan sendiri. Ya. Ada anak yang nagih sebelum waktunya, misalnya kan seminggu sekali gitu ya. Nah, tapi ada anak yang sebelum seminggu dia baru hari ketiga, Bun, ayo Bun, atau Pak, ayo Pak, kita les lagi Pak, misalnya kayak gitu. Dia nagih, Mbak. Biasanya kayak gitu ya. Yearning itu ciri-ciri tanda anak berbakat, ya, kita bisa lihat dari perilakunya setiap hari. Kemudian rapid learning, cepat memahami. Jadi ada anak yang nggak berbakat, udah kita mati-matian, effortnya kita udah kasih, udah keluar biaya, keluar waktu, keluar emosi dan sebagainya. Ada anak yang dileskan piano misalnya, dia bisa menguasai itu dalam seminggu. Tapi ada anak yang bisa 2 bulan ngerjain satu lagu gitu. Ya, kalau bahasa Koreanya itu samjukbo. Apa tuh? Sama juga bohong gitu. Iya. Jadi kayak buat anak tuh jadi buang-buang waktu ya. Yang learning yang cepat, ya dikasih apa aja, sep nyerap gitu. Dan kemudian flow gitu, Mbak. Dia ngalir apa adanya. Ya, begitu ada jatahnya dari guru lesnya cuma sejam, ya, tahu-tahu loh kok udah sejam ya? Nggak kerasa ya udah sejam gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ada anak yang nggak berbakat, ini lama banget sih, kok nggak kelar-kelar ya, misalnya kayak gitu.
Ya itu anak remaja kalau dilesin biasanya seperti itu kalau tidak berbakat. Nggak berbakat, Seperti iya. itu. Dari mukanya juga udah kelihatan sebetulnya sih. Iya, Heeh. iya, bahkan bisa cenderung psikosomatis tuh Mbak. Iya, Jadi begitu mau masuk gerbang lesnya aja udah udah pucet, udah mules, males. udah Heeh, pusing, iya. ya udah kebelet pipis dan sebagainya kayak gitu. Nah itu Iya. psikosomatis juga. Jadi kalau yang nggak berbakat seperti itu, kerja bakti pokoknya orang Iya, tuanya. benar-benar. Gitu. Ya oke Iya kan? Mbak Oki, Anda kan buka Oki and Wala Modeling ya. Ini kursus meningkatkan rasa percaya diri. Mereka yang datang ke sini itu kemauan diri sendiri atau memang orang tuanya yang tadi udah susah payah gimana caranya supaya anak saya ini bisa pede gitu. Ini gimana Mbak Oki pengalaman Anda di OKN Wala Modeling ini? Iya, ya dari pengamatan saya sebetulnya mereka-mereka yang ingin belajar atau yang hadir menjadi peserta didik di Okiwala Modeling itu bisa saya katakan kalau yang untuk apakah itu kemauan ibunya, orang tuanya atau kemauannya dirinya sendiri itu biasanya umur 15 tahun ke atas biasanya sudah keinginan sendiri. Oh, setelah Tapi 15 ya. tapi kalau misalnya di bawah 15 tahun itu biasanya masih atas keinginan orang tuanya, karena melihat anaknya nggak pede, melihat anaknya pemalu, melihat anaknya berpenampilannya tidak proper begitu ya, biasanya seperti itu sih. Tapi sekali lagi kalau tadi Pak Dibu katakan bahwa orang tualah seyogianya yang bisa mengantarkan sang anak ini ke dalam menemukan bakatnya, maka berkomunikasi dengan pihak sekolah itu juga ada benarnya. Karena seperti misalnya titipan Allah di rumah saya namanya Quinta, putri saya yang terkecil, itu dia itu bakatnya ya seperti yang tadi Budi Dewa katakan, itu menurut saya itu modeling sangat kuat begitu ya. Dia bisa berjam-jam dan berulang kali, kalau tadi rapid kalau katanya Bu Di itu melihat majalahnya majalah fashion luar begitu dan kemudian dia mengulang pose-posenya begitu. Oh, ngikutin ya. Mengikuti gitu dan hampir setiap malam tanpa terlewati dia kemudian ingin membahas pose-pose di majalah ini bersama saya sekaligus dia kemudian sambil mengulang ataupun meniru gaya-gaya itu. Dan sekolah pun juga melihat hal itu. Jadi suatu saat kepala sekolahnya mengatakan kepada saya, Bu, ini ada lomba di Bekasi modeling, mungkin Quinta bisa disertakan begitu. Dan kemudian saya sertakan dia dan alhamdulillah dia kemudian menjadi juara 1 gitu. Jadi iya. banyak memang penampilan dia di panggung gitu yang mendapatkan penghargaan yang selalu juara 1 kalau nggak juara 2. Jadi sekali lagi memang apa yang sering dibicarakan, apa yang sering diminta tadi yang seperti Budi katakan, itu merupakan indikasi bahwa memang anak itu mempunyai minat di situ dan insya Allah ada bakat di situ. Nah, saya juga tadi ingin menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Dibyo bahwa mengenai minat dan bakat ini. Seseorang punya bakat tapi dia tidak punya minat, mungkin saja dia tidak atau belum menemukan role modelnya. Ya, jadi dia punya bakat katakanlah menjahit atau dia punya bakat menulis gitu. Tapi karena orang tuanya itu tidak pernah menulis atau tidak pernah mengarahkan dan teman-temannya juga nggak pernah berbicara yang serius tentang mengenai suatu topik sehingga minatnya terhadap hal itu juga tidak terasah. Nah, tapi ketika pada suatu saat dia mendapatkan role model misalnya, dia mendapatkan novel yang kemudian pengarangnya itu. Halo Mbak Di. Oh, Mbak Oki. Oke, Mbak Oki. Oh, sepertinya terputus ya Mbak Oki ya. Oke, Mbak Oki jaringannya sepertinya terputus nih. Oke, saya pengen tahu cara mentreat anak yang Pak Dibyo, mentreat anak yang nggak punya minat itu gimana ya Pak? Kalau anak itu mungkin sudah lebih besar, sudah masuk remaja gitu Pak Dibyo. Ya. Supaya minat mereka tuh tumbuh gitu. Baik. Tadi sebenarnya Bu Oki sudah sedikit tentang role model ya. Supaya harus dilakukan pengasahan terhadap minat bakat. Pertama begini, ini ada beberapa tahap mengenali dan mengembangkan minat bakat anak itu. Iya, apa saja? Sebenarnya orang tua bisa, sebenarnya mungkin dia sudah melakukan tapi secara benar itu mungkin belum paham ya. Tapi pertama begini, dia harus setelah dia yang pertama kan harus punya kelekatan ya terhadap anak itu. Ada bonding ya. Tahu anaknya kira-kira ke arah mana dan seterusnya. Seperti katakan Bu Oki tadi, ini biasanya kalau sudah
melewati remaja dia lebih kuat lah nanti ke arah mananya itu ya. Kalau sebelum ke arah itu kan bisa berubah-ubah sesuai dengan yang terjadi lingkungannya dan seterusnya. Nah, pertama berikan stimulus rangsangan pada anak. Ya harus diberikan stimulus yang pertama itu. Kemudian yang kedua, orang tua harus mengenal tingkah laku anak itu. Jadi mulai dari mengobservasi pada jenis kegiatan apa yang anak merasa senang dan suka dan seterusnya, sehingga dia bisa kita tahu, oh anak ini ternyata tarik pada hal-hal seperti ini. Jadi ada bakat dan minat seperti itu. Kemudian perhatikan kecerdasannya. Tadi Budi kan mengatakan tadi ada 8 kecerdasan tadi. Kalau yang kita sering kita sebut ini sebagai multiple intelligence ya. Ada 8 ya. Mungkin dia ke arah visual, ke arah musikal, atau ke arah kinestik, body kinestik, atau mungkin interpersonal, bisa juga ke verbal linguistiknya, atau ke logical, mathematical dan sebagainya, atau naturalistik, intrapersonal dan seterusnya. Nah, kalau kita mengetahui multiple intelligence daripada anak itu, kita nanti bisa memberikan apa itu namanya, memberikan stimulus tadi secara tepat. Karena kan rangsangan itu kan selalu harus diberikan terus ya, supaya terjadi peningkatan terhadap bakat dan minat itu ya. Harus dirangsang, harus ditimbulkan. Jadi tidak serta-merta bahwa itu akan nggak bisa didiemin, nggak bisa ya Pak ya. Kita bakat itu menjadi mati orang jadinya. Bakatnya terpendam jadi gitu ya. Wah, ini punya bakat tapi bakatnya terpendam ternyata gitu. Ada yang bilang bakatnya tersembunyi gitu Pak. Kemudian berikutnya adalah berikan dia ruang eksplorasi. Jadi berikan ruang eksplorasi. Orang tua mengetahui bakat minat anak itu, langkah selanjutnya harus diberikan ruang yang tepat supaya anak itu bisa mengeksplor. Jadi ada ruang ya, ada ruang eksplorasi seperti yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Nah ini saya kira penting. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang penting adalah juga orang tua atau keluarga itu juga harus mau mendengarkan kritik dari orang lain juga. Itu dari sisi lainnya untuk mengasah. Tadi kan untuk mengenali bakat dan minatnya dan bagaimana merangsang. Tetapi untuk berikutnya ini yang harus diperhatikan juga, jangan alergi terhadap kritik ya. Terhadap kalau nantinya ada orang mengkritik itu jangan alergi. Kemudian cari kelebihan dan kekurangan. Kalau seandainya membandingkan dengan orang lain itu bukan membandingkan menjat anaknya, wah ternyata kamu nggak bisa begini, nggak seperti orang lain, bukan begitu. Supaya kita tahu persis sebenarnya kekurangan atau kelebihan anak itu. Jadi membandingkan itu bukan menjat anaknya bahwa Anda ternyata nggak bisa begini, nggak bisa begini, bukan begitu. Tapi justru ini untuk memperbaiki kelebihan dan kekurangan. Kemudian diajak anak itu sering-sering melakukan sesuatu hal yang baru. Kalau tadi Budi mengatakan supaya timbul inovasi dalam pikiran anak. Ada tantangan supaya juga ya. Itu aja yang memberikan stimulus, tapi itu aja dari hari ke hari. Jadi anak nggak muncul kreativitas atau inovasi di dalam anak itu. Dan yang terakhir adalah jangan mudah menyerah. Ini yang jadi persoalan ini. Anak itu kalau sudah mencoba sesuatu gagal, kemudian dia tidak mau lagi. Apalagi kalau orang tuanya, kamu ternyata nggak bisa ini, nah itu sudah dia langsung down. Jadi jangan mudah menyerah, ini yang penting. Nah, saya kira itu. Benar, kepanjangan aku disemprit. Mbak Oki tadi terputus karena jaringannya sepertinya Mbak Oki. Iya, tadi Anda menyinggung masalah role model gitu ya. Cuma pertanyaan saya nih, bagaimana Anda men-treat anak yang datang ke tempat Anda gitu, ke Oki and Wala Modeling itu, yang mereka memang sebetulnya nggak mau masuk ke sana? Iya, memang awalnya saya punya beberapa pengalaman di mana awalnya memang sang anak itu dipaksa begitu ya untuk mengikuti program di Okiwala Modeling, datang dengan muka cembetut dan lain sebagainya. Tapi ya karena kita di situ fun, dalam arti kata ada musiknya, kemudian ada teman-teman lain yang juga positif mengenai modul-modul di modeling itu,
maka lama-lama si anak bisa menyesuaikan begitu. Nah, mungkin ini kaitannya antara bakat dan minat tadi, Mbak Riyama. Dia tidak punya bakat, tapi karena surrounding-nya itu membuat dia positif tentang pelajaran-pelajaran diberikan, tentang pose yang diajarkan, berhadapan di depan kamera, mungkin dia nggak punya bakat, tapi dia punya minat begitu. Sehingga lama-kelamaan dia bisa menikmatinya. Nah, mungkin nanti outputnya akan berbeda dengan mereka yang memang punya bakat. Nah, mereka yang mengikuti pelajaran di situ kan memang ada bakat, minat, kalau tadi Pak Dwi katakan, maka akan mengalami percepatan output hasil bagus. Tapi mereka yang datang, katakanlah mengikuti pelajaran di Okiwala Modeling, yang motivasi awalnya itu atau dorongan itu datang dari orang tua, begitu, sebetulnya dia nggak berminat di situ awalnya, tapi karena fun, karena bersama dengan teman-teman lain, lama-lama ya dia bisa menikmati. Tapi karena dia tidak berbakat, maka ilmu yang dia dapatkan itu outputnya bukan nanti dia sebagai model, tapi ilmu yang didapatkan itu adalah untuk percaya diri, personal achievement-nya dia aja. Saya kasih contoh seperti misalnya ada Asmara Abigail, ya. Asmara Abigail itu kan adalah kita bisa katakan aktris ya, yang milenial. Milenial, selebgram juga. Mbak Rema tahu ya Asmara Abigail ya? Tahu. Saya nggak tahu tadi. Jadi suatu sempat ke lockdown tuh dia kalau nggak salah, sempat ke lockdown di luar. Betul di Itali waktu itu. Di Itali, iya. Nah, jadi waktu itu pasnya lagi ada acara di hutan kilometer 5. Jadi itu hutan besar sekali, itu punya orang tuanya Asmara. Kemudian setelah kami foto di situ, ada kerjaan situ, terus dia muncul gitu. Ini Asmara, halo. Tiba-tiba dia bilang, Mbak Oki, saya kan pernah ikut modeling. Oh gitu ya, gitu. Gimana ilmunya kepake nggak? Iyalah buat pose, buat lain sebagainya. Tapi sebetulnya aku waktu itu masuk ke Oki Modeling itu niatnya itu memang nggak mau jadi model, tapi aku waktu itu ngerasa ini kok orang-orang pada hebat-hebat ya di sekitar saya, dia bilang seperti itu. Kok rasanya saya nggak bisa berkompetisi gitu dengan yang lain gitu, kok saya nggak pede banget gitu. Akhirnya kemudian dia ikut di Oki Modeling. Nah, jadi minatnya saat itu adalah bukan untuk jadi model, tapi memang untuk self empowerment atau untuk personal achievement ini. Jadi sekali lagi memang bakat dan minat itu memang saling mempengaruhi. Selama seseorang tidak punya bakat tapi dia punya minat, maka outputnya itu bisa bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ada bakat plus minatnya. Iya. Oke Mbak Adi, kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah ciptakan kita begitu ya, nggak ada alasan bahwa kita mengatakan bahwa saya sangat berharga nih, makanya kenapa saya ada di bumi ini. Tapi kan kesadaran ini nggak setiap orang punya gitu. Kita lebih banyak yang udahlah ngikutin aja kegiatan sehari-hari sesuai dengan rutinitas gitu. Dan kebanyakan memang akhirnya kita lupa dengan tekad, dengan hasrat kita. Nah, bagaimana caranya kesadaran ini bisa ada, bisa kita capai lagi gitu, Mbak Adi? Ya, jadi bagaimana setiap orang memunculkan kesadaran itu. Ya, jadi setiap orang kan sebenarnya idealnya harus punya goals nih, Mbak, punya target, ya kan? Nah, targetnya itu juga harus reasonable, sesuai nggak sama kemampuan kita, sesuai nggak sama apa yang kita bisa gitu, kekuatan. Seperti itu Mbak Riyama. Jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang menjadi followers aja, ikut-ikutan, ya udah gitu. Tidak bisa menjadi top of the top gitu. Nggak bisa jadi di atas gitu. Ada banyak orang yang mencapai misalnya dalam usia 25 tahun menjadi manajer muda gitu. Ada yang untuk mencapai posisi itu butuh effort, butuh waktu, butuh usaha yang panjang gitu. Bisa jadi baru usia 50 tahun ya, dia baru mencapai posisi itu gitu. Gitu. Ada orang yang nggak pakai yang udah tahu bakat ya santai aja gitu. Dia bisa jadi manajer kok usia 21 tahun, 23 tahun dan sebagainya. Tapi orang yang nggak tahu, yang nggak sadar bahwa dirinya itu punya bakat di situ ya, itu butuh effort yang sangat kuat gitu. Jadi kalau kita berkaca misalnya ada pembalap yang sekarang menjadi lumpuh, Michael Schumacher. Ya, Michael Schumacher itu dia melakukan pekerjaannya seperti melakukan hobinya gitu, Mbak Riyama. Betul ya. Dia lebih dari 90 kali pemenang juara dari Formula One. Ya, Michael Schumacher kita tahu. Berapa latihannya gitu? Latihannya adalah dia setiap kali ya ngiterin lapangannya itu lebih dari 50 kali gitu. Ya tergantung lapnya pada saat itu, pada saat ikut lomba ya. Nah, kita tahu bahwasanya ada orang yang memang kalau dia berbakat misalnya jadi pembalap, Michael Schumacher ini kalau disekolahin misalnya seorang pengacara, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak akan sepopuler sekarang.
ya kan? Yang tadi Mbak Riyama sampaikan, ya kalau misalnya tadi ada orang yang tadi, oh saya kok nggak bisa mencapai sesuatu seperti itu ya, misalnya kayak gitu. Iya, karena mungkin dia belum tahu siapa dirinya. Jadi Iya. orang harus tahu siapa dirinya dulu gitu. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahannya atau keterbatasannya. Jadi bukan ditanya siapa sih kamu? Saya adalah Diana, lahir tahun 76, bla 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 dan sebagainya. Enggak gitu Enggak gitu. gitu. Jadi orang tahu Udah nggak gitu lagi gitu ya, Mbak branding Di. kita siapa gitu. Ya kan? Kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan atau keterbatasan kita, sehingga kita bisa mensiasati apa yang menjadi keterbatasan kita. Kita fokus sama diri kita. Nah, orang-orang ini ya harus cari tahu gitu. Ya gimana caranya menemukan dirinya gitu. Iya, iya. Anda juga kan melakukan membuka assessment personality begitu ya. Nah itu apa yang dilakukan, Mbak Di? Iya, jadi assessment personality adalah saya bukan dukun, ya kan? Tapi memang harus berdasarkan tes yang orang-orang lakukan. Ya, assessment personality adalah perkiraan terhadap diri sendiri. Ya, karena saya bukan dukun, jadi nggak 100% juga benar gitu ya. Tapi mendekati kebenaran gitu. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita udah tahu kekuatan kita fokus sama kekuatan kita aja. Mbak Riyama punya pisau, ya pisau itu ada dua sisi, ada sisi yang tajam, ada yang tumpul. Biasanya yang kita asah itu yang mana, Mbak Riyama? Malah yang itu sih. Yang tadinya tajam tumpul, yang tadi tajam, terus tumpul kita asah lagi gitu, supaya tajam lagi. Kerja bakti. Gitu. Jadi kalau kita punya pisau, ya yang kita asah adalah yang tajamnya aja, kekuatan kita aja. Ya, kita bicara globalisasi misalnya. Orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang spesialis, bukan orang yang generalis. Satu tahu udah fokus gitu. Kita punya 5 Rudi, Mbak Riyama. Betul? Termasuk almarhum Rudi Habibie ya. Pak Rudi Habibie almarhum ahli di bidang bikin pesawat. Iya, pesawat. Ya, Rudi Khoirudin ya ahli dalam masak memasak. Ya. Kemudian ada Rudi Salam, artis ya. Kemudian ada Rudi Hadisuwarno yang potong rambut dan sebagainya. Kita punya Rudi Hartono dan sebagainya. Tadinya harusnya nama anak saya Rudi aja ya. Rudi Hartono kalau suruh masak bisa nggak? Bisa, tapi bisa, tidak seenak Rudi Khoirudin. Iya. Ya kan? Nah ini, jadi semua orang unik dan sebagainya dengan keunikan dan kekuatan masing-masing dia bisa menjadi top of the top gitu, bisa menjadi nomor 1 gitu. Jadi pentingnya setiap orang ya sadar akan siapa itu dirinya. Setelah dia sadar akan dirinya, dia akan menerima dirinya. Oh iya. Ya saya nggak bisa seperti ini, tapi saya punya kelebihan nih. Saya punya kekuatan. Saya harus fokus sama kekuatan saya gitu. Sehingga dia tahu perilaku yang unik apa yang akan dia hasilkan, dan dia akan tahu apa yang harus dia kelola di dalam dirinya. Demikian Mbak Riyama. Oke, Pak Dibio, hubungannya apa sih dengan bonus demografi nih? Kalau seorang anak sudah mengetahui bakatnya sejak dini. Baik, sekarang ini kan generasi kita menghadapi 2 masalah ini, fenomena sebenarnya. Hidup di zaman era bonus demografi dan hidup di zaman era pandemik. Ini jadi persoalan ini. Jadi seseorang harus bagaimana dia mau mengaktualisasikan dirinya, tetapi dia karena 2 hal ini yang harusnya dia bisa mengambil bagian dari itu. Oleh saya kira ini sangat penting kalau seseorang itu punya bakat dan minat tertentu yang bisa dikembangkan tadi, dia kan dibutuhkan ini kreatif dan inovasi seseorang untuk mengisi era bonus demografi, apalagi di saat pandemi. Udah di rumah nggak punya kreativitas dan sebagainya, dia bisa stres. Rebahan terus Pak yang ada. Karena itu ke depan, karena semua ini harus ke arah Internet of Things ya. Jadi ke arah yang digital dan sebagainya, maka dalam era bonus demografi itu bakat atau minat yang harus dikembangkan kepada anak itu harus paling tidak ini ada 6 nih catatan saya itu, intelligence itu. Saya kira ini saya ambilkan dari berbagai ini minatnya Bu Oki sama Budi ini. Para psikolog di Amerika dan sebagainya ini mencatat ini ada technological intelligence yang pertama. Jadi ini penting karena di era digital ini seseorang harus, tadi kan ada multiple intelligence, tapi
secara khusus ini di era bonus demografi dan Internet of Things itu, Industrial 4.0 ini, pertama technological intelligence. Ini penting nih, yang harus dikembangkan terhadap anak-anak kita untuk menghadapi era ke depan. Yang kedua, contextual intelligence. Contextual intelligence itu adalah seseorang itu bisa mengetahui tentang teknologi, tapi apa di balik itu? Jangan sampai dia ahli tentang teknologi, tapi dia tidak mengerti apa di balik itu. Jadi tidak bisa mengartikan apa dari yang dilakukan dengan teknologi itu. Jadi ada orang yang ngerti terus dengan komputer aja kerjanya, tapi dia tidak mengerti makna dari apa yang dia lakukan itu. Ini yang penting. Jadi intellectual, contextual intelligence tadi itu. Yang kedua ada social and emotional intelligence. Sosial dan emosional ini adalah penting karena ini berkaitan sekali terhadap kesuksesan seseorang ya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkolaborasi, bagaimana dia bisa menerima kegagalan, bagaimana dia menikmati kemajuan dan sebagainya, yang supaya dia tidak jatuh ya, artinya dia bisa berkembang terus. Jadi ini yang ketiga nih, social and emotional intelligence. Yang keempat ini generative intelligence ya, secara umum dia harus mengetahui tentang situasi seperti. Kemudian explorative transformation intelligence. Jadi harus terus mengeksplor sesuatu. Jangan berdiam seperti itu. Nah, yang terakhir ini moral intelligence. Moral ini selalu disampaikan juga saat ini juga oleh Presiden Jokowi, selalu bilang moral ini menjadi sangat penting saat ini ya. Karena memang menurut Coven itu, kan dia Seven Habits jadi yang terkenal itu ya. Iya. Nah itu dia memang 90% leaders itu jatuh karena moral. Tapi memang kita perhatikan betul seperti di Indonesia itu pejabat yang jatuh dan sebagainya ya, itu karena moralnya. Jadi makanya moral itu menjadi penting kepada anak-anak kita. Walaupun sepandai apapun yang dia nanti lakukan, tapi kalau moral Anda itu tidak bagus, maka Anda tidak berarti apa-apa. Yeah. Jadi ini pesan yang penting kepada anak-anak muda kita. Anda boleh pintar seperti apapun, Anda bisa menguasai semua intelligence tadi, tetapi kalau moral Anda tidak kuat, maka sebetulnya Anda tidak menguasai apa-apa. Ini penting, moral itu penting sekali. Dasar itu ya. Iya. Saya kira ini menjadi penting. Ya baik, Mbak Oki, kalau tadi Anda mengatakan banyak sekali peluang begitu buat anak-anak kita, mereka terbuka sekali peluang, ada lomba, ada ajang begitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih dari Anda, khususnya nih buat para orang tua yang begitu memaksakan anaknya mengikuti ajang, mengikuti lomba segala macam? Iya, memang tidak jarang kita temukan impian orang tua yang tidak terlaksana atau tidak tercapai, kemudian tularkan atau kemudian diberikan beban tersebut kepada putra-putrinya. Menurut saya ini juga sesuatu yang kurang bijaksana ya, karena bagaimanapun juga apabila apa yang menjadi impian orang tua itu bukan menjadi impian sang anak, itu kan yang ada nanti sang anaknya tidak menjadi bahagia gitu. Jadi sepengalaman saya dengan orang tua kemudian yang memasukkannya atau membawa anak-anaknya ini ke Okiwala itu, mereka pada dasarnya bukan kemudian menghendaki anak-anak ini menjadi model begitu, bukan, tapi lebih kepada bagaimana supaya anak-anak ini bisa mempunyai konsep diri dan juga penghayatan diri dan rasa percaya diri yang baik. Dan ketika saya mengajar kepada anak-anak itu, dan kalau misalnya ada beberapa murid yang kemudian ingin jadi model, ini sekarang kita tarik lagi kaitannya dengan bakat dan minat itu, maka saya katakan kamu harus mencoba banyak hal, saya bilang. Sekarang kamu nyoba modeling, mungkin nanti besok kamu nyoba melukis, mungkin besok kamu coba kemudian menulis katakanlah. Dan kalau memang kamu merasa kamu ingin jadi model, saya katakan beri waktu kamu 3 tahun. 3 tahun itu betul-betul ada setiap lomba kamu datangi, kemudian kamu kirim foto misalnya ke biro-biro iklan,
kalau selama 3 tahun itu kok kayaknya tidak ada titik cerah, misalnya ikut lomba nggak pernah menang, Iya, nah foto di biro iklan juga nggak pernah nggak dapat mau. Iya, iklannya gitu oke. misalnya ya, atau misal taruh di Instagram misalnya kok followersnya nambahnya seret banget Mm-mm. misalnya, artinya memang ya hidup kamu atau karir kamu itu bukan untuk menjadi model begitu. Dan saya Mm-mm. selalu katakan bahwa nggak semua orang lah di dunia ini jadi model. Karena nanti kalau sakit siapa yang jadi dokternya? Mm-mm. Kalau dia mau traveling siapa yang jadi pramugari atau jadi pilotnya? Jadi saya katakan seperti itu. Dan saya juga mengatakan kepada para orang tua, jangan membandingkan putra-putri Bapak Ibu dengan putra-putri orang Yang lain, lain, saya katakan. betul. Mm-mm. Karena kecenderungan kita kalau kita membanding-bandingkan itu adalah kelemahan kita, kelemahan anak kita bandingkan dengan kelebihan orang lain atau Mm-mm. kelebihan anak Mm-mm. orang lain. Yang ada bukannya menjadi semangat, bukannya jadi motivasi, malah kemudian dia menjadi Frustasi. Jadi malah sudah frustasi. menjadi rendah hati, rendah diri maksud saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau membandingkan, saya katakan, bandingkan mereka sebelum masuk Okiwala dengan sesudah mereka masuk Okiwala, apa yang terjadi? Mungkin itu, kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa katakan, ih dulu kamu pakai hati ini nggak bisa. Sekarang kamu bisa, wah hebat. Dulu kamu kalau pergi sama Bapak Ibu berantakan, nggak mau sisiran. Sekarang udah sisiran, wah bagus. Nah, jadi hal-hal membandingkan orang yang sama dengan waktu yang berbeda itu lebih menurut saya, pengalaman saya, itu akan lebih bijaksana daripada membandingkan kita dengan orang lain. Ya, misalnya pasangan deh. Sebagai pasangan kan dia juga nggak mau dibanding-bandingin gitu misalnya. Kamu kok nggak secantik ibu itu sih? Ibu itu selalu pakai kain, selalu dandan, kamu kayak nah seperti kita juga nggak suka gitu kan. Meskipun mungkin maksudnya adalah untuk memotivasi, tapi lebih baik adalah membandingkan dirinya sebelum, saat ini, dan sesudahnya. Itu akan lebih efektif menurut saya, insya Allah. Betul. Dan Iya memang tadi sempat dibahas oleh Pak Dibia atau Pak Budi bahwa hobi yang dilakukan sesuai dengan minat, apalagi kemudian dapat honor, itu enak banget gitu. Jadi kita hobinya fashion, kita punya minat di situ. Dibayar lagi. Kerja nggak akan capek tuh. Nggak tahu Mbak Riyama. Mbak Riyama hobinya gimana? Kerja sebagai host, kamu juga belajar. Kalau emang ada minat banget pasti nggak akan capek kan Mbak Riyama ya? Iya. Lari-lari juga udah kesiangan nih, lari aja gitu. Oke. Jadi bisa dibilang memang iya dukungan itu penting, tapi kalau over itu akhirnya jadi menyiksa. Sebetulnya bukan cuma menyiksa si anak tapi juga menyiksa orang tua ya. Ya Mbak Di, kalau tadi Anda mengatakan seputar assessment personality itu dilakukan tulis atau gimana Mbak Di? Secara tertulis atau lisan? Ya, jadi karena sekarang eranya lagi pandemi COVID-19, jadi kita melakukan secara online. Kemudian setelah dilakukan secara online akan keluar hasilnya, kemudian didiskusikan, kemudian konsultasinya pun sekarang online. Jadi memang saya membatasi untuk ketemu secara personal, tatap muka, head to head gitu ya, enggak. Jadi sekarang semuanya dilakukan secara online. Assessment-nya online, kemudian konsultasinya pun secara online atau daring. Gitu Mbak. Oke, jadi bisa nomor handphonenya nggak apa-apa saya sampaikan di 0813 oke, ke 0813 9818 1976 ya Mbak Dia. Betul Di sekali. 0813 9818 1976. Iya, oke baik. Kita harus akhiri tapi closing statement dulu nih dari Pak Dibio dulu. Pak Dibio, ada yang mau Anda sampaikan Pak untuk pesan kepada seluruh pendengar dan juga yang menyaksikan siaran kita untuk saat ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup closing statement, yang saya sampaikan 6 intelligence itu ternyata memang sering disampaikan oleh Pak Renal Kasali ya, Prof. Renal Kasali itu sering menyampaikan 6 intelligence tadi. Dan setelah saya cross check itu ternyata literaturnya itu dari buku-buku psikologi yang ada di luar negeri itu memang membicarakan tentang 6 intelligence itu. Memang luar biasa ya, memang eranya seperti itu. Yang pertama saya kira begini, kita harus keluarga pertama melakukan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya sehingga dia bisa mengenali bakat dan minat anak itu sejak dini. Kalau mereka punya komunikasi yang baik, dia punya kelekatan sehingga punya bonding yang baik sehingga dia bisa melatih ya, karena bakat itu harus mendapat dukungan dari lingkungan yang ada. Lingkungan sekitarnya yang paling dekat adalah keluarga. Jadi ini menjadi penting. Jadi pertama adanya dukungan itu kalau keluarga itu punya komunikasi, bonding, kelekatan yang baik dengan anak-anaknya. Yang kedua harus
keluarga mampu melatih dan mengolah bakat atau minat dari anak yang ada itu. Jadi jangan didiamkan aja, jangan ada pengasuhan pembiaran ya, artinya neglected parenting ya. Jadi anak itu didiamkan aja, pokoknya nanti toh berkembang sendiri. Anak membawa rezekinya masing-masing. Mitosnya itu seperti itu. Anda kan dilahirkan nanti kan bawa rezekinya masing-masing. Nah itu repot itu. Keluarga harus mengembangkan dengan baik, melatih, mengolah. Yang ketiga, itu keluarga harus mampu memahami hambatan dan kemudian mencari solusi kalau anaknya itu mengalami kesulitan di dalam mengembangkan bakat dan minatnya itu. Cari solusi. Kemudian yang keempat saya kira harus berani berkembang dan melakukan inovasi-inovasi dan kreatif, apalagi di musim seperti sekarang ini. Saya kira itu 4 hal yang perlu ditekankan kepada para keluarga Indonesia. Ya, Mbak Oki. Terima kasih. Ya, closing statement dari Anda, Mbak Oki. Iya, bahwa sebagai pribadi hidup bahagia dan hidup yang bermanfaat, bermakna bagi orang lain, menurut hemat saya, selamat dunia akhirat itu memang perlu kita upayakan. Dan ketika kita berbicara mengenai penuh makna dan bahagia, maka sebagai makhluk sosial kita perlu mencari dan menggali potensi diri kita. Karena dengan kita memahami, kita mengetahui, kita menyadari bahwa kita mempunyai potensi tertentu dalam diri ini dan kemudian bermanfaat buat orang lain, insya Allah maka kebahagiaan bisa tercapai. Dan potensi itu tentu ya kita tadi sudah panjang lebar membahasnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan potensi tersebut. Jadi kuncinya adalah bahagia dan selamat dunia akhirat. Begitu Mbak Ria, insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Di. Silakan Mbak Di. Ya baik, terima kasih Mbak Riyama. Untuk keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, memang kita tidak bisa menyiapkan masa depan anak-anak kita, tapi kita bisa siapkan anak-anak kita untuk masa depan. Ayah bunda, ya waktu jalan terus, ya waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan dengan menjalani hidup orang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri, jadilah pohonmu sendiri, ya. Kemudian temukan dan ciptakan versi terbaik dari dirimu. Jangan habiskan ya pekerjaan kita yang kita benci, ya berhentilah. Ya, lalu mulai sesuatu yang benar-benar bernilai, yang bermakna, bermanfaat untuk orang lain, serta Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan memberkatinya. Jadi mulai sekarang jadilah otentik dirimu sendiri, mulai sekarang nggak bisa tunda lagi. Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta. Terima kasih buat pendengar semua Heartline dimanapun Anda berada. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan mencerdaskan. Iya, baik. Mbak Nyimas Diana Wulansari, terima kasih. Mbak Oki Asotawati, Pak Dibio Alimuso, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Dibio. Terima kasih. Terima kasih Radio Heartline, terima kasih. Oke. Iya, sama-sama Pak Dibio, sama-sama Mbak Oki dan juga Mbak Di. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan siaran kami kali ini. Silakan Anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network. Sekaligus saya Ria mohon pamit untuk kali ini. Tetap bersama dengan kami di Heartline Radio.